Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi dari bab 5 mengenai tentang hukum Islam dan perbedaan mazhab. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 4 untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Esyarina Terahim. Saya Cici Safia Ramadhani. Nama saya Devi. Saya Mufaidatul Irmansyah. Saya Lavina Afidatul Husna. Next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan prinsip hukum Islam. Sebelumnya, istilah hukum Islam ini merupakan sinonim dari syariah atau fikih, meskipun hakikat keduanya merupakan aturan Islam, akan tapi syariah dan fikih adalah dua hal yang berbeda. Fikih ini merupakan kesepakatan para ulama yang telah atau sudah memenuhi syarat mujtahid. Lalu syariah itu berdasarkan nas atau Al-Quran dan hadis. Di sini ada perbedaan syariah dan dengan fikih. Fikih ini merupakan kesepakatan para ulama yang telah memenuhi syarat mujtahid yang bersifat instrumental, terinci, relatif atau dani dan selalu berubah-ubah. Sedangkan syariah itu berupa nas atau teks yang terhimpun dalam Al-Quran dan hadis dan bersifat fundamental, global, absolut atau qat'i dan tidak berubah. Next. Lalu di sini ada 5 prinsip yang menjadi landasan hukum Islam menurut Siddiqi. Yang pertama itu ada persamaan. Prinsip ini tuh dimaksudkan bahwa hukum Islam berlaku sama bagi semua orang, tidak memandang profesi, kedudukan, dan status sosial mereka. Lalu yang kedua itu ada kemaslahatan. Prinsip ini dimaksudkan bahwa hukum Islam mempunyai orientasi menciptakan kemaslahatan untuk pribadi, orang lain, dan masyarakat, juga kemaslahatan dunia dan akhirat. Dalam kajian hukum Islam dikenal apa yang disebut dengan ilah dan hikmah. Ilah artinya alasan langsung yang mendasari lahirnya hukum, sedangkan hikmah adalah hasil atau akibat tersembunyi dari penetapan hukum. Lalu yang ketiga yaitu ada keadilan. Prinsip ini dimaksudkan bahwa hukum Islam harus mampu mewujudkan keadilan bagi semua orang, keadilan ekonomi maupun keadilan sosial, ibadah, zakat, dan sedekah lainnya. Islam mewajibkan kepada umatnya yang mempunyai kelebihan harta dalam batas-batas tertentu untuk mengeluarkan sebagian hartanya guna diberikan kepada para fakir miskin yang mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi dan sosial antara yang satu dengan yang lainnya. Lalu yang keempat ini tidak memberatkan. Prinsip ini bermakna bahwa hukum Islam itu diciptakan bukan untuk membebani umat manusia Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah ruksah atau keringanan. Sebagai contoh, orang Islam yang hendak bepergian dalam batas jarak tertentu dapat melakukan sholat dengan mengumpulkan sholat dalam satu waktu, yang disebut juga dengan jamak, dan mengurangi bilangan rakaatnya atau disebut juga dengan qasar. Lalu yang terakhir ada tanggung jawab. Prinsip ini tercermin dalam kaidah-kaidah hukum Islam. Contohnya itu wajib dan haram, seperti menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan dari perintah-perintah Allah. Sudah, next. Oke, jadi saya akan menjelaskan hierarki sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu secara keseluruhan itu ada 3, yakni Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nah, 2 sumber pertama itu merupakan sumber pokok, dan yang ketiga, ijtihad, itu adalah sumber pelengkap.
Di sini pertama ada Al-Quran, sumber pokok hukum Islam. Al-Quran tersebut secara etimologis itu berarti bacaan yang dibaca. Menurut Dr. Subi Salih, secara terminologis, menurut Imam Syaukani, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasul Muhammad dalam bahasa Arab dengan makna yang murni dan sampai kepada kita secara mutawir. Mutawir sendiri berarti itu penyampaiannya itu tidak mengalami keterputusan generasi dan dilakukan oleh orang-orang yang secara jumlah dan integritas moralnya itu tidak mungkin berbisa. Next. Di sini ada yang kedua itu hadis, sumber hukum Islam yang kedua. Hadis sendiri secara etimologis itu berarti perkataan, cerita atau kejadian. Munawir 1997 242. Takrir atau ketetapan adalah pembenaran terhadap sikap, perilaku, dan juga perkataan. Hubungan antara hadis dan Al-Quran sendiri itu adalah sebagai penjelas dan penafsir Al-Quran. Nah, menurut Al-Qatan 1987-21, mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa hadis yang dapat digunakan sebagai pijakan hukum adalah hadis sahih dan hasan. Sementara hadis dhaif tidak bisa digunakan. Nah, akan tetapi dalam hal fadail al-a'mal, keutamaan ibadah, hadis dhaif itu masih bisa digunakan. Next. Yang ketiga itu ada ijtihad atau sumber pelengkap hukum Islam. Ijtihad sendiri bahasa adalah mencurahkan segala kemampuan untuk merealisasikan sesuatu. Nah, pengertian ini mengandung makna bahwa ijtihad itu hanya dipergunakan pada sesuatu hal di mana ada beban berat dan kesulitan-kesulitan. Nah, untuk itu belum bisa dinamakan ijtihad kalau suatu proses itu tidak ada unsur kesulitan dan beban yang berat. Nah, para ulama memiliki latar belakang yang berbeda-beda, maka dari itu ada potensi perbedaan ijtihad. Nah, ijtihad itu bersifat zani atau dugaan kuat. Ia bersifat relatif dan mungkin bisa melakukan interpretasi ulang apabila situasi dan kondisinya berubah. Imam Al-Syaukani 1992 297 sampai 302 itu menandaskan bahwa seorang yang hendak berijtihad itu dipersyaratkan sebagai berikut. 1. Itu mampu memahami dengan baik Al-Quran dan juga hadis. 2. Itu menguasai seluruh masalah dan hukumnya telah ditunjukkan oleh ijma atau kesepakatan para sahabat Nabi. 3. Itu menguasai bahasa Arab secara komprehensif atau menyeluruh. 4. Menguasai ilmu usul al-fiqh. Yang kelima, memiliki pengetahuan di bidang nasih mansuh atau konsep pembatalan hukum, baik yang menyangkut ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi. Selanjutnya adalah ragam pendekatan hukum Islam dan juga implikasinya. Nah, dalam rangka memahami syariat yang masih bersifat global, terdapat banyak ragam pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama. Tujuannya adalah agar dapat menemukan pemahaman yang paling dekat dengan makna sebenarnya terkandung di dalam Al-Quran dan juga hadis. Next. Nah, ada 3 ragam pemahaman yang dapat kita ketahui. Yang pertama adalah tekstualis atau transkriptualis. Ragam pemahaman ini mencoba memahami teks-teks Al-Quran dan juga hadis secara tersurat atau apa adanya. Ragam ini juga berusaha menjadikan hasil penafsiran para ulama generasi awal atau fikih klasik menjadi rujukan ideal untuk dilaksanakan pada zaman sekarang ini. Yang kedua, rasionalis. Ragam pemahaman ini mencoba memahami teks-teks Al-Quran dan juga hadis secara tersurat atau makna di balik teks. Orang yang menganut tipe ini memberikan porsi rasio atau nalar yang sangat besar dalam memahami teks Al-Quran dan juga hadis. Yang ketiga, kontekstual. Para penganut ragam ini berusaha menggali substansi teks Al-Quran dan juga hadis, kemudian mengkontekskannya sesuai dengan perkembangan situasi dan juga kondisi saat ini. Selanjutnya ada perbedaan mazhab dan penyikapannya. Dalam pengertian sederhana, mazhab dapat diartikan dengan aliran. Sementara itu, dalam kamus fikih,
Al-Ahji 1996-389 menyatakan bahwa mazhab adalah metode tertentu dalam menggali hukum syariah yang bersifat praktis dari dalil-dalilnya yang bersifat kasuistik. Oleh karena banyaknya ahli fikih yang mempunyai metode pengalihan hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya, maka hal ini memunculkan beragam mazhab fikih. Selanjutnya, cara menyikapi perbedaan mazhab. Yang pertama, membekali diri dan mendasari sikap baik. Yang kedua, memprioritaskan perhatian dan kepedulian terhadap masalah besar. Yang ketiga, memahami ikhtilaf atau perbedaan dengan benar. Mengakui dan menerimanya sebagai bagian dari rahmat Allah bagi umat. Sikap ini merupakan salah satu bagian dari ittiba'us salaf atau mengikuti ulama salaf yang kemudian diikuti dan dilanjutkan oleh para ulama sepanjang sejarah. Yang selanjutnya, meneladani etika dan sikap para ulama. Mengikuti pendapat ulama dengan mengetahui dalilnya, bersikap toleransi, menghindari sikap melebih-lebihkan masalah, menjaga pemikiran dan wawasan keilmuan, menyikapi orang lain yang berbeda mazhab sesuai kaidah, perlakuan dan sikapi sebagaimana kelompok atau mazhab menyikapi, serta janganlah memperlakukan dan menyikapi dengan penyikapan yang tidak kita inginkan. Selanjutnya, Baik, selanjutnya yakni hukum Islam dan kearifan lokal. Kedatangan Islam tidak hadir di tengah masyarakat yang kosong budaya, melainkan datang ke tengah-tengah masyarakat Arab dan sudah memiliki budaya dan adat istiadat. Rasulullah SAW tidak serta-merta menghapus semua tradisi tersebut, melainkan menyaring dan mengakomodasi tradisi yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya, beliau mengakomodasi tradisi masyarakat Madinah seperti syair dan lagu sebagai bentuk kearifan dalam berdakwah. Prinsip ini juga diikuti oleh para wali songo di Jawa yang menyebarkan Islam melalui pendekatan budaya lokal seperti melalui gamelan dan wayang. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki fleksibilitas dalam berdampingan dengan kearifan lokal, selama tidak menyimpang dari ajaran agama. Next. Pertimbangan para ahli hukum Islam. Juga mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya dalam menetapkan hukum. Misalnya Imam Malik menjadikan kebiasaan masyarakat Madinah sebagai salah satu dasar penetapan hukum, seperti jumlah rakaat saat sholat tarawih. Sementara itu Imam Syafi'i memiliki dua pendapat hukum yang berbeda, yaitu qaul qadim dan qaul jadid, yang masing-masing disesuaikan dengan kondisi masyarakat di Irak dan Mesir. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan dinamis dan mempertimbangkan realitas sosial yang ada. Next. Selanjutnya yakni akomodasi hukum Islam dalam undang-undang negara. Di Indonesia, penjalanan hukum Islam sangat erat kaitannya dengan sejarah kerajaan Islam dan akulturasi budaya lokal. Meskipun sempat dibatasi pada masa penjajahan, hukum Islam tetap hidup dan berkembang, khususnya dalam urusan keluarga. Setelah kemerdekaan, umat Islam memperjuangkan agar hukum Islam diakui dalam sistem hukum nasional. Perjuangan tersebut membuahkan hasil melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi tonggak penting dalam mengakomodasi hukum Islam dalam kerangka hukum negara. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.